Assalamualaikum Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mengikuti pelatihan tentang relevansi kurikulum pondok pesantren di era digital. Baik, setelah menyimak materi pada 3.1 tentang tantangan kurikulum pondok pesantren di era digital, selanjutnya mengerjakan soal. Ini sudah terbuka soalnya. Nomor 1, ada 4 hal penting yang harus dipikirkan ulang sehubungan dengan kondisi era digital di atas dan modernisasi di dalam sistem pendidikan pesantren. 1. Bagaimana kita belajar, how people learn. 2. Apa yang kita pelajari, what people learn. 3. Kapan kita belajar, when people learn. Dan 4. Di mana kita belajar, where people learn. Di bawah ini pernyataan yang bukan termasuk hal yang dilakukan pesantren berdasarkan kondisi saat ini. B. Bertahan pada posisi yang sudah dicapai saat ini karena sudah diakui secara luas oleh masyarakat. 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini yang ditanyakan yang termasuk unsur minimal pesantren sesuai PMA nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren. Pasal 19 adalah, kita cek dulu, 1. Pondok atau asrama, 2. Kitab kuning, 3. Masjid atau musola, 4. Santri yang bermukim di pesantren, 5. Kiai, 6. Tempat mengaji, 7. Kurikulum, 8. Kajian kitab kuning atau dirosah Islamiyah pola mu'alimin. Jawabannya adalah B. 1, 3, 4, 5, 8. Nomor 3. Keberadaan pesantren diakui pada sistem pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 30.4, yaitu B. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 4. Jenis pesantren yang menerima hal-hal yang baru yang dinilai baik di samping tetap memelihara tradisi lama yang baik. Pesantren sejenis ini juga memberikan mata pelajaran umum di madrasah dengan sistem klasikal dan membuka sekolah-sekolah umum di lingkungan pesantren. Walau demikian, pengajaran kitab-kitab Islam klasik masih tetap dipertahankan. Pesantren jenis ini dikenal dengan istilah A. Kholafi. 5. Ramayulis berpendapat bahwa secara garis besar ada 2 pendapat tentang asal-usul pesantren sebagai institusi pendidikan Islam. Jika melihat adanya hubungan antara perkataan pesantren dengan kata santri dari bahasa Sanskerta, maka pendapat ini berarti C. Pesantren merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu-Buddha yang mengalami proses islamisasi. 6. Menurut catatan sejarah, pondok pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman Wali Songo. Ketika itu Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari Pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Pesantren manakah yang menjadi cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di tanah air? C. Pesantren Ampel. 7. Era digital telah menghadirkan banyak hal bagi kehidupan manusia. Pergeseran dan perubahan budaya sangat terasa dalam seluruh tataran kehidupan bermasyarakat. Seluruh informasi dapat diakses dengan sangat cepat dan transparan. Kehadiran smartphone dan berbagai aplikasi telah memberi kemudahan yang signifikan bagi manusia. Hal ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi pondok pesantren di Indonesia. Tantangan terbesar pondok pesantren terkait era digital ini adalah B. Mengadaptasi, mengakomodasi, dan merevitalisasi pembelajaran. 8. Dalam perkembangan pesantren muncul model perguruan tinggi Islam pasca pesantren yang dinamakan Ma'had Ali. Di bawah ini pernyataan yang bukan merupakan kategori Ma'had Ali adalah C. Tidak membahas kitab-kitab dari berbagai perspektif sesuai dengan dinamika perkembangan situasi kontemporer. 9. Pesantren sebagai salah satu bentuk pendidikan Islam tradisional karena pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi dan melestarikan tradisi, budaya, tatanan kehidupan Islami dalam proses pendidikan kepada santrinya. Sehingga pesantren memiliki pola pendidikan yang berbeda dengan sekolah maupun madrasah. Di bawah ini yang tidak termasuk karakteristik pondok pesantren. A. Lingkungan yang kurang bersih. 10.
Pesantren Lirboyo dan Ploso di Kediri, Jawa Timur, serta Pesantren Maslakul Huda di Kajen Pati, Jawa Tengah merupakan representasi pesantren kategori C. Salafi. Baik, 10 soal sudah, kita cek ulang. 1B, 2B, 3B, 4A, 5C, 6C, 7B, 8C, 9A, 10C. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan 3.2. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.2 tentang paradigma kurikulum pesantren era digital. Setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan latihan soal. Nomor 1. Perhatikan kaidah usul fikih berikut. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kaidah tersebut merupakan kaidah fikih yang telah lama dipelajari di pesantren dalam kaitannya dengan manajemen kurikulum pesantren di era digital, menunjukkan bahwa pesantren adalah lembaga A. Adaptif yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan. 2. Perspektif regulasi memberi peluang untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Fungsi pendidikan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat ditujukan untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Hal tersebut merupakan bunyi dari A. Ayat 2 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. 3. Jika fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dan komponen kurikulum minimal ada 4, maka paradigma manajemen kurikulum pondok pesantren di era digital fokus dalam beberapa kajian atau hal. B. 16 kajian atau hal atau fokus. 4. Kata manajemen secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut, kecuali. B. Menilai. 5. Manusia dengan pendidikan, termasuk dengan pendidikan di pesantren, sangat tidak bisa dipisahkan karena dalam perspektif atau paradigma pendidikan manusia merupakan homo educandum. 6. Fungsi manajemen dengan menginventarisasi sumber daya agar dapat didaya gunakan dalam proses pencapaian organisasi dikenal dengan istilah B. Pengorganisasian. 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang ditanyakan adalah dari pernyataan tersebut di atas yang termasuk komponen kurikulum adalah, kita cek, ada tujuan, santri, materi, proses, ustadz atau kiai, evaluasi atau penilaian atau asesmen. B. 1, 3, 4, 6. 8. Kurikulum pesantren yang berkualitas menentukan kualitas santri yang dapat menjadi pemimpin masa depan bangsa. Kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian tersebut adalah pengertian kurikulum dari regulasi, yaitu terdapat pada C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 9. Konsep manajemen juga terdapat dalam ajaran Islam. Berikut terkait dengan fungsi perencanaan dalam manajemen ada dalam Al-Quran, yaitu salah satunya ada dalam surat D. Al-Hasr ayat 18. 10. Pesantren dapat mengintegrasikan tuntutan dan kebutuhan di era digital, serta kompetensi IT dan kompetensi abad 21. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan terkait manajemen kurikulum pondok pesantren di era digital, yaitu terkait dengan B. Tujuan pondok pesantren. Baik, kita cek dulu nomor 1A, 2A, 3B, 4B, 5A, 6B, 7B, 8C, 9D, 10B. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan 3.3. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.3 tentang desain kurikulum pesantren era digital. Langsung saja soal nomor 1.
Pertimbangkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dengan pendekatan digital dalam pembelajaran. Teknologi seperti komputer dan internet digunakan secara luas untuk memfasilitasi pembelajaran yang interaktif. Dalam desain kurikulum merupakan analisa. D. Proses pembelajaran. Ya, kata kuncinya ini, memfasilitasi pembelajaran. Nomor 2. Tujuan evaluasi adalah C. Mendiagnosis, merevisi kurikulum, membandingkan, mengantisipasi kebutuhan pendidikan, menentukan ketercapaian tujuan. 3. AIMS dalam analisa tujuan pendidikan di pesantren merupakan rujukan yang utama agar tujuan selanjutnya sesuai. AIMS tersebut adalah A. Tujuan pendidikan nasional. 4. Capaian pembelajaran yang harus dicapai santri dalam sebuah materi pembelajaran adalah santri dapat menjelaskan kitab Toharoh. Maka tujuan tersebut merupakan capaian pembelajaran yang harus dicapai santri dalam sebuah materi pembelajaran adalah santri dapat menjelaskan kitab Toharoh. Maka tujuan tersebut merupakan D. Objektif. 5. Materi pelajaran pada pondok pesantren berisi kitab-kitab kuning yang arahnya untuk pengembangan pribadi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat menjadi prioritas, fokus pada identifikasi masalah-masalah sosial dan pemecahannya sesuai uraian pada kitab. Model desain kurikulum tersebut adalah model C. Transformasi. Baik, kita cek dulu nomor 1D, 2C, 3A, 4D, 5C. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya 3.4. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.5 tentang implementasi kurikulum pesantren era digital bagian 1 dan 2. Setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan latihan. 1. Di bawah ini adalah prinsip dalam pemilihan materi pada kurikulum. D. Relevansi, konsistensi, kecukupan, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. 2. Majelis Masyayikh dapat menetapkan tujuan lembaga pesantren yang mengacu pada tujuan pendidikan nasional dengan mendesain 3 komponen, yaitu A. Struktur kurikulum pesantren, capaian pembelajaran pesantren, dan prinsip pembelajaran dan evaluasi. 3. Susunan dokumen kurikulum operasional pesantren terdiri dari A. Analisis karakteristik pesantren, visi misi dan tujuan pesantren, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan evaluasi. 4. Berikut ini adalah komponen pada kurikulum. C. Tujuan kurikulum, materi pelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi kurikulum. 5. Pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 bagian keempat menjelaskan tentang A. Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. 6. Beberapa pilihan yang tepat dalam mengumpulkan informasi untuk mengetahui karakteristik pesantren pada dokumen kurikulum operasional pesantren adalah A. Observasi, kuesioner, wawancara, dan forum group discussion. 7. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional termaktub pada B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. 8. Cara lembaga pesantren mengatur pembelajaran, muatan kurikulum, beban belajar, muatan mata pelajaran, dan waktu belajar, serta proses pembelajaran merupakan penjelasan dari B. Pengorganisasian pembelajaran. 9. Model evaluasi CIPP merupakan salah satu model yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kurikulum pesantren. Berikut adalah bukan termasuk pada dimensi konteks, input, proses, dan produk. C. Kekhasan pesantren, karakteristik santri, kegiatan pembelajaran, dan profil santri. 10. Kegiatan pembiasaan berperilaku baik dalam beribadah.
Berakhlak mulia dan membaca Al-Quran merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran. D. Kokurikuler. Baik, kita cek dulu. 1D, 2A, 3A, 4C, 5A, 6A, 7B, 8B, 9C, 10D. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan 3.6. Saya akan melanjutkan latihan terakhir 3.6 tentang asesmen implementasi kurikulum pesantren era digital. Setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan latihan. Nomor 1. Merupakan suatu proses mencari, menemukan, dan mendeteksi pencapaian kurikulum sesuai dengan tujuan pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari finding out. D. Nomor 2. Prinsip fleksibilitas dalam asesmen kurikulum pesantren era digital adalah ada ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. 3. Proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil asesmen dan penilaian. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari B. Evaluasi. 4. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari pengertian kurikulum. 5. Sesuatu proses pengumpulan informasi tentang siswa dan kelas untuk maksud-maksud pengambilan keputusan instruksional. Juga dapat diartikan suatu kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari D. Assessment. 6. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan monitoring asesmen kurikulum pesantren era digital ada 4 hal, kecuali D. Agenda monitoring dan kualifikasi penilaian dalam kurikulum pesantren era digital. 7. Prinsip kesinambungan dalam asesmen kurikulum pesantren era digital adalah B. Sejauh mana sesuatu yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai ajaran. 8. Komponen asesmen kurikulum pesantren era digital meliputi 4 hal, kecuali A. Melaksanakan asesmen kurikulum pesantren era digital. 9. Suatu proses pengumpulan informasi tentang rencana, tujuan, isi, bahan, dan cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di pesantren dalam konteks era digital yang dilakukan dengan bantuan perangkat teknologi atau perangkat digital lainnya. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Asesmen kurikulum pesantren digital. 10. Dalam tujuan asesmen kurikulum terdapat pernyataan melacak proses penyusunan kurikulum sesuai dengan tujuan pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari D. Checking up. Baik, kita cek dulu nomor 1D, 2C, 3B, 4B, 5D, 6D, 7B, 8A, 9A, 10D. Alhamdulillah 80 lolos passing grade. Selesai sudah pelatihan. Kita klik selesai pelatihan dan jangan lupa untuk memberikan review agar nanti mendapatkan sertifikat. Rata-rata pelatihan ini adalah 96. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat dan nantikan kami di pelatihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.